Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Kali ini kita masih mau ngobrol dengan Kak Amanda Ferdina, mau ngelanjutin ceritanya nih tentang pengalamannya tinggal di luar negeri. Kali ini kita mau explore lagi nanya tentang pengalamannya di New York. Oke, kita tunggu Kak Amanda untuk masuk. Belum masuk Oke. nih Kak Amanda ternyata. Cepat ya. Udah masuk. Ya, jadi Belum. di episode sebelumnya kita sudah sharing, Mbak Panda udah sharing tentang kehidupan-kehidupan dan pengalaman-pengalaman menariknya di Malta sama di Adelaide gitu. Nah, sekarang Mbak Panda ini kan tinggal di New York. Mungkin banyak pasti cerita-cerita pengalaman-pengalaman menarik di New York ini gitu loh. Iya, by the way Kak Amanda ini dulunya itu juga senior aku waktu di S1. Jadi pas ketemu di Adelaide itu juga lumayan miss. Oh gitu. Iya, Terus, jadi ketemu udah gitu langsung diajakin nari saman. oh jadi apply-nya ya? Apa ini? Jadi kita dulu itu satu satu grup bersamaan gitu. Kita ketemunya di situ gitu. Nah kebetulan suami Mbak Manda ini, Mas Taufan ini lagi S3 ya. PhD di Adelaide. Yes. Sekarang pindah tugas di New York gitu loh. Apa mungkin minum dulu kali Mbak Manda? Iya kali ya. Udah nggak puasa kan di sana? Iya. Udah Kita ulang maghrib. lagi nggak ya mas rekamannya? Kita ulang Apa? ya? Kita Hah? ulang rekamannya. Oh enggak usah, enggak usah. Rekamannya udah masuk. Halo. Belum ya? Halo lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi kita. Jadi di session berikutnya kan Mama Dani kan udah cerita-cerita nih tentang pengalaman di Ya. Malta, di Adelaide gitu lah. Nah sekarang kan tinggal di New York. Mungkin di New York lebih, ya nggak tahu ya, apa mungkin lebih banyak tantangannya, apa lebih banyak enaknya, apa gimana gitu. Coba deh Mama Dani cerita deh. Yang jelas tantangannya itu adalah kelebihan New York itu sendiri sih kalau menurut aku ya. Jadi maksudnya New York itu kan ya seperti yang kita tahu senternya dunia lah. Maksudnya Ya, ya. segala macam tuh ada di sini, mulai dari Everyone barang branded. ya di situ. Yes, mau dari barang branded apapun atau misalnya barang yang nggak branded tapi berkualitas bagus tuh juga dengan segala macam harga tuh bisa didapatkan di sini ya. Terus juga pusat ilmu pengetahuan juga ya. Maksudnya di sini museum-museum itu lengkap kap-kap ya yang bisa dibilang. Ya, ya. Ya, dan kalau kita mau cari apapun juga ada lah di sini. Nah, itu. Jadi maksudnya satu sisi itu kelebihan, tapi menurut aku itu juga jadi tantangan. Juga. Kalau suami selalu bilang, wah kita di sini tuh benar-benar tantangannya itu apakah mampu untuk menahan keinginan untuk entah itu belanja atau misalnya entah itu mencari sesuatu yang ya memang lumayan gitu ya harganya gitu ya. Maksudnya misalkan kayak barang-barang gitu ya. Di sini tuh kan Kita dijamin ya pasti ori meskipun semua. kalau yes, ori. Enggak juga loh, Mas. Di sini Enggak tuh ya. juga banyak loh. Misalnya Banyak aja juga di sini jangan salah ya. Jadi di sini tuh juga banyak orang jualan tas-tas KW misalnya. Itu di pinggir jalan. Ada. gitu. Ada. Juga ya. Misalnya LV. Ada di pinggir jalan dan sama juga kayak Indonesia. Jadi kalau ada polisi ya mungkin nggak se di Indonesia mungkin lebih longgar ya. Tapi kalau di sini misalnya ada ketahuan polisi, mereka langsung bungkus-bungkus pergi kayak gitu. Oh, ada Jadi juga ya. gelar lapak langsung pergi. Ada juga. Dan terutama mereka di tempat-tempat yang banyak turisnya. Yang banyak maksudnya benar-benar tempat yang kayak tempat misalnya kayak di kayak di deket apa? Ya wisata-wisata gitu ya, tempat wisata. Itu
itu banyak deh, dan rata-rata mereka jualannya malam hari. Mungkin kan polisi kalau malam mesti nggak terlalu kelihatan juga ya. Kalau siang kan orang lebih kelihatan banget lah kayak gitu. Iya. Oh, ternyata ada ya, kayak kita baru tahu Ada, juga. Mas. Kalau apa sosialisasi sama orang Indonesia maupun orang lokal gimana? Di sini banyak banget orang Indonesianya. Maksudnya sebenarnya sih kalau dihitung-hitung, maksudnya kalau dilihat sama Australia sama lah ya. Maksudnya ya aku nggak tahu sih jumlah pastinya ya. Cuma di sini mirip aja sih. Maksudnya kayak aku lagi ke supermarket nih, tiba-tiba di belakang ada dengar suara orang ngomong bahasa Indonesia. Maksudnya udah jarak ya, udah gitu. Banyak ya, mungkin karena di New York juga ya. Maksudnya aku nggak tahu, mungkin kalau di di state lain yang bukan, karena New York kan pusat wisata juga ya, maksudnya banyak banget orang kesini gitu, maksudnya mungkin stay apa turis gitu ya. Ya benar, jadi lumayan cukup banyak, dan di sini juga kegiatannya juga lumayan cukup banyak, entah itu kegiatan mahasiswanya atau misalnya dari KJRI bikin acara kayak gitu, jadi lumayan rame lah. Ya, soalnya kalau dulu kita di Australia juga gitu ya. Kalau misalnya kita lagi di jalanan gitu, nunggu di lampu merah gitu, kok ada yang ngomong bahasa Indonesia? Iya benar. Gampang di ini gitu loh. Banyak. Terus lucu lagi kalau pas di Sydney, banyak yang ketemu sering banget ngomong Jawa. Jadi mereka bahasa mahasiswa-mahasiswa yang memang dari Indo kuliah di situ, jadi ya, ternyata banyak juga ya orang Indonesia di sini. Bener, iya mungkin nggak sebanyak kayak di Sydney sih ya, di New York ini. Cuma maksudnya kalau dibilang lumayan rame. Kayak waktu itu aku pernah lagi ada tempat namanya Bryant Park, itu juga salah satu tempat favorit untuk turis lah ya. Padahal itu sebenarnya cuma park doang sih, cuman karena kemarin winter mereka bikin kayak tempat ice skating yang outdoor gitu kan. Terus juga banyak kayak di pinggir-pinggirnya tuh kayak banyak stand-stand, entah jual makanan, entah jual barang-barang non makanan gitu ya, barang-barang yang bagus-bagus gitu, yang lucu-lucu gitu. Nah itu aku lagi jalan, terus aku kayaknya ngelihat bukan beberapa lagi, banyak orang Indonesia, dan kayaknya mereka bukan orang tinggal tapi turis. Karena bedanya adalah kalau orang yang udah tinggal di sini mereka jarang foto-foto. Maksudnya kalau foto tuh sekali doang kan. Tapi kalau turis, aku di sini. Aku di sini juga. Ya kayak gitu. Itu banyak. Jadi lumayan sering ketemu lah. Iya, kalau ini Kak, kehidupan sebagai muslim gitu Kak di New York gitu gimana? Kayak masjidnya, terus beli makanan halal atau daging halal gitu gimana Kak? Kita kalau masjid, Indonesia punya masjid ya, namanya Masjid Al-Hikmah di Astoria. Dari tempatku ke sana dengan subway paling cuma sekitar 20 menit, nggak nyampe setengah jam. Naik mobil mungkin bisa jadi 15 menit lebih cepat lagi. Dan cukup banyak kegiatan, maksudnya kegiatan dalam arti untuk komunitas Indonesia ya. Jadi misalnya untuk kalau bilangnya TPA, misalnya TPA itu ada setiap Sabtu, Saturday School. Lalu ada juga pengajian untuk ibu-ibu, itu ada setiap hari Rabu. Terus kadang mereka juga sebulan sekali ya, kalau nggak salah ya, itu suka ada pengajian umum, jadi maksudnya rame-rame gitu ya, ngaji di sana. Nah, sekarang kayak untuk ketika di bulan puasa, ini kan juga stop ya, maksudnya kita nggak bisa datang ke masjid ya. Cuma tapi mereka juga bikin acara, jadi misalnya kayak sekitar setengah jam, 45 menit sebelum buka, itu ada pengajian online. Ustadznya juga ustadz yang didatangkan langsung dari Indonesia. Jadi ustadz yang Indonesia, tapi mereka tinggal di sini. Untuk sekarang ada Ustadz Arifin di Ningrat, itu mulai, kalau nggak salah dari Januari dia beliau, Januari atau Februari gitu. Kalau nggak, aku agak-agak lupa deh sekitar bulan itu, dan katanya sih sampai habis Lebaran di sini. Sebelumnya ada ustadz lain lagi yang tinggal stay berapa lama kayak gitu-gitu. Dan
apa namanya, untuk dapat makanan halal juga di sini sangat mudah ya. Aku juga baca pemerintah New York, wali kotanya itu bilang untuk mendukung masyarakat Muslim New York itu mereka menyediakan makanan halal untuk berbuka. Aku nggak tahu deh apakah sahur juga termasuk atau enggak ya. Tapi mereka menyediakan kalau nggak salah 200.000 apa nggak salah ya. Aku lupa. Dan itu dibagikan secara cuma-cuma. Halal. Tapi mungkin ada tempat-tempatnya ya kalau kita mau ngambil di mana seperti itu. Tapi di sini juga di dekat rumahku ada bukan groceries, bacer ya, halal bacer. Itu ya paling dari sini kalau mau jalan 20 menit, kalau naik mobil paling 10 menit, nggak nyampe 10 menit lah. Maksudnya lumayan gampang sih didapetin. Nggak sulit yang dibayangkan ya, maksudnya masih ya kayak di Australia juga lah ya, maksudnya masih di ini. Terus berarti kalau misalnya ini nyampur sama mahasiswa juga ya yang di sana? Karena kan kalau di sini tempat tinggal beda ya. Banyak mahasiswa itu tinggalnya di sekitar wilayah kampus. Kayak aku punya temen, dia mahasiswa Kolombia, itu dia tinggalnya di sekitar kampus. Cuma karena sekarang lagi kondisi kayak gini, banyak yang aku tahu banyak mahasiswa pulang ke negara asalnya ya. Maksudnya ke Indonesia atau misalnya dia dari negara mana. Karena ya memang kalau aku ngebayangin sih mungkin cukup stressful ya bagi mahasiswa, apalagi nggak bawa keluarga atau misalnya dia cuma sendiri ya. Apalagi suruh stay at home, rata-rata tempat tinggal mahasiswa kan kecil-kecil ya. Dan ya mungkin nggak nyaman gitu kan. Oke. Gitu. Tapi so far di sini meskipun di sini tuh alhamdulillah ya, maksudnya warga New York tuh bisa dibilang lumayan kreatif ya. Jadi setiap jam 7 malam itu untuk saling menyemangati satu sama lain, plus sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja medis ya, tenaga medis rumah sakit, itu setiap jam 7 malam kita entah tepuk tangan, entah kita bersorak gitu ya di luar. Jadi setiap jam 7 pasti di luar tuh rame ada yang teriak. Makanya teriaknya asal-asal deh. Ada yang tiup trompet, ada yang ini, dan itu setiap jam 7. Di Italia itu kan juga sempet kayak gitu juga tuh. Maksudnya karena dia stay at home, terus jadi dia masing-masing dari balkon-balkonnya itu dia kayak nyanyi-nyanyi terus nyanyi. Kerja medis juga gitu loh. Sebenarnya tergantung tempat tinggalnya sih. Kalau di Manhattan itu yang setahu aku udah 2 kali apa berapa kali ya itu mereka nyanyi, misalnya nyanyi setelah clap hand gitu, setelah tepuk tangan itu nyanyi lagu New York. Udah gitu ada lagi yang kemarin terakhir itu nyanyi lagu apa gitu, aku nggak inget judulnya. Kayak gitu. Jadi rame-rame. Kalau mungkin yang lucu kalau direkam dari atas kali ya, itu mungkin bagus gitu ya. Seru ya. Seru. Ya meskipun kita paling ujung-ujungnya ngeliatnya dari internet. Karena nggak bisa langsung. Jadi Lebaran di sana berarti ya? Iya, jadi Bang Toib. Lebaran di sini. Ya semoga aja. Kemarin sih terakhir aku baca terakhir untuk di New York sendiri itu untuk pause, karena singkatannya pause ya. Stay at home itulah. Kita istilahnya bukan lockdown, tapi pause. Nah, itu diundur sampai 15 Mei. Nah, kita lihat apakah akan diundur lagi atau enggak. Yang jelas sih kalau sekolah sampai akhir semester ini akan libur. Jadi nanti mereka kayak misalnya nih anak-anak kan selesai nih preschool ya. Jadi insya Allah September mereka akan masuk langsung ke Kindi. Jadi udah nggak balik ke preschool lagi. Gitu. Jadi kalau sekolah sampai akhir semester akan diliburkan, tapi kalau untuk para pekerja yang aku baca itu 15 Mei masih 15 Mei, maksudnya belum diundur, tapi mungkin sedikit demi sedikit akan beraktivitas lagi. Cepat berlalu. Kita juga udah mulai agak boring juga sih. Udah gini. Iya. Kasihan terutama kasihan sama orang-orang yang ini ya, maksudnya yang kan
alhamdulillah kita apa ya, maksudnya meskipun kita kerja di rumah tapi kita gaji tetap dapat gitu ya. Iya, Tapi banyak pihak, banyak orang-orang yang gitu ya. nggak Harus mengharuskan untuk keluar rumah untuk bisa melanjutkan ininya gitu loh, nafkahnya. Iya, benar. Betul. Di New York sendiri alhamdulillah ditanggung ya sama pemerintah. Maksudnya ditanggung dalam arti itu bagi orang-orang yang nggak bisa makan, disediakan makanan gratis. Jadi ada beberapa titik yang itu mereka membagikan free meal untuk siapapun. Jadi homeless itu apa? Enggak hanya untuk homeless atau jobless, enggak hanya untuk itu, tapi siapapun yang mau bisa ambil. Kan maksudnya bagi orang-orang yang mampu ya, kalau menurut aku sih sadar diri lah ya, maksudnya lebih baik itu bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau di sana mungkin gengsi kali ya, ngapain juga gue. Enggak, dan ini juga sih, kan kalau ke sana mau nggak mau mesti jalan ya, maksudnya mesti keluar rumah kan. Beberapa orang kan yang udah punya makanan di rumah lebih baik makannya di rumah. Iya, ngapain juga gitu ya. Awalnya itu sekolah. Awalnya itu sebenarnya makanan itu awalnya untuk anak ya, untuk orang-orang yang nggak mampu juga disediakan, tapi awalnya itu untuk anak-anak. Jadi anak-anak di sini kan kalau sekolah mereka dapat makan gratis, Mas, di sekolah. Di sekolahnya. Di sekolah mereka dapat makan gratis, ya. Nah, jadi ketika sekolah diputuskan untuk ditutup, pihak pemerintah tetap memberikan makanan gratis untuk anak-anak tersebut. Jadi meskipun nggak sekolah, tapi pihak orang tua tetap bisa ke sekolah untuk ngambil makanan. Meskipun ya gitu ya. Jadi hanya untuk ngambil makanan, tapi nggak di semua sekolah. Jadi misalnya di satu rayon ada 3 sekolah, mungkin hanya di satu sekolah, jadi 2 sekolah yang lain itu ke sekolah tersebut yang menyediakan makanan. Tapi intinya bisa mengambil kayak gitu. Tapi di sana ketat nggak sih, Mbak? Apa? Ketat. Apanya? Maaf. Kan kalau misalnya di sini kan ada yang apa sih? Stay at home. Keluar kota gitu di apa dulu gitu loh. Kalau di sana ketat kayak gitu juga nggak? Aku nggak tahu kalau yang keluar kota. Cuma kalau yang setauku sih memang di sini polisi terus berjaga-jaga ya. Maksudnya polisi itu sering banget patroli. Tapi aku nggak pernah dengar kalau yang maksudnya nggak pernah dengar kalau yang sampai dikasih denda atau dikasih itu enggak. Hanya memang ketika ada keramaian pasti polisi akan datangin gitu. Maksudnya ketika ada keramaian polisi akan datangin. Tapi selama dia sendiri, maksudnya naik mobil atau misalnya dia jogging gitu ya sendiri, itu nggak apa-apa. Maksudnya dibiarkan. Oh, I see. Sebenarnya patroli juga yang aku dengar, patroli itu juga banyak. Polisi patroli itu salah satunya juga ini. Jadi mungkin karena memang kondisi sekarang itu memang stressful ya, maksudnya banyak membuat stres banyak orang, begitu juga rumah tangga. Jadi aku baca di beberapa ini tuh berita tuh KDRT tuh meningkat, dan bukan cuma di sini doang sih, sebenarnya bukan cuma di New York doang, tapi di beberapa wilayah tuh meningkat. Jadi kenapa tetap ada polisi, yaitu untuk meminimalisir ataupun misalnya untuk berjaga-jaga kayak gitu. Karena pada stres semua kan, stres semua. Benar. Ya maksudnya masih ada sih. Apalagi ya? Ini sih kamarnya yang paling dikangenin sama Indonesia, apalagi kangen apa sekarang? Yang paling dikangenin ya keluarga sih sebenarnya. Keluarga ya sih. Yang paling kangen keluarga, maksudnya lebih ke orang ya. Maksudnya kalau makanan kangen-kangen yang karena di sini kadang banyak di sini tuh juga banyak open order soalnya. Jadi kalau untuk makanan aku nggak terlalu masih bisa lah ya. Banget sih. Masih bisa. Jadi kalau makanan di sini banyak masyarakat Indonesia yang open order. Jadi misalnya ada yang open order sayur asem, sate lah, terus kolak lah, segala macam makanan, apalagi puasa kan. Iya, enaknya banyak orang Indonesia ya. Iya, jadi mereka kita order, mereka nanti datangin ke rumah-rumah, maksudnya di drop ke rumah-rumah kayak gitu. Kalau ini Kak, grocery khusus makanan Indonesia ada produk Indonesia gitu. Kayak kalau kita di sana kan ada ada bakulan. Iya, di sini ada. Di
di sini ada ada 2 toko, toko Indonesia, dua-duanya aku tiba-tiba lupa namanya. Tapi yang jelas mereka tetap beroperasi. Cuma memang karena tempatnya kan kecil ya, tokonya tuh. Jadi kita nggak bisa, karena di dalam kecil, di dalam dibatasin hanya berapa orang. Jadi kalau Oh, misalnya banyak, kita akan ngantri di luar. Kayak gitu. jadi Di memang sini benar-benar kayak bakulan ya? Enggak? iya mirip, iya kurang Oh. lebih mungkin sebenarnya bisa dibilang gedean Bakulan, apalagi Bakulan sekarang udah pindah toko ya nggak salah ya, maksudnya yang Bakulan yang dulu zaman kita, zaman kita, itu kayaknya sekarang mereka udah pindah deh, kalau nggak salah itu udah pindah. Sama Bakulan, Mbak. Kenapa? Besok kita ada sesi sama Mbak Sari. Oh, wow. Titip ini dong, titip somai. Boleh. Ntar gue ituin deh, suruh kirim ke New York ya. Boleh. Udah, Ci? Udah sih kayaknya. Ya udah, terima kasih banyak nih Mama. Kak Amanda, makasih banyak waktunya. Semoga sehat sukses di ya. sana. Ya, amin. Ya, di sana salam sama The Twin. Mudah-mudahan masa pandemi ini udah segera berlalu, kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Oke. Terima kasih juga ya. Iya. Thank you, Mama. Makasih ya, sama-sama. Iya, makasih teman-teman semua yang udah menyimak. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya ya. Dadah.